Selamat pagi, perkenalkan nama saya Krisna. Saya mahasiswa Institut Informatika Bisnis Dharma Jaya dengan NPM 1912110025 jurusan Seminar Keuangan. Kali ini saya akan membahas tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Green Inovasi dan Green Intellectual Capital terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Yang pertama ada Green Inovasi. Pengertian dari Green Inovasi adalah Green Inovasi atau inovasi hijau di mata publik dinilai strategi yang bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan, mencakup kebutuhan pelanggan dan tindakan yang dilakukan pesaing. Dan Green Inovasi merupakan salah satu mencapai rencana untuk mencapai target strategis perusahaan tersebut dengan teknik sistem dan praktik mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan. Melalui Green Inovasi ini dapat mengoptimalkan produktivitas dan menghasilkan peluang pasar. Untuk mengukur Green Inovasi menggunakan adalah indeks yang terdiri dari dua dimensi, yaitu Green Process Innovation dan Green Product Innovation, yang terdiri dari 3 indikator pada masing-masing dimensi. Selanjutnya kita masuk ke Green Intellectual. Jadi Green Intellectual Capital merupakan kapasitas, hubungan, dan aspek lain yang terkait dengan perlindungan atau inovasi lingkungan di tingkat individu dan tingkat organisasi di perusahaan. Demikian modal intelektual yang dapat membantu mengarahkan dan mendorong perusahaan karyawan untuk mencapai tujuan. Tetapi banyak perusahaan juga yang memasukkan modal intelektual hijau ke dalam strategi bisnisnya karena mereka telah menyadari strategi tersebut sudah penting saat ini. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Seperti kita tahu, ukuran perusahaan merupakan salah satu skala untuk mengklarifikasi besar kecilnya perusahaan dengan beberapa cara seperti total nilai aset. Total nilai aset menjadi alat ukur untuk biasa digunakan karena dapat mencerminkan kekayaan perusahaan. Apabila tingkat aset perusahaan tinggi, maka mendadak kinerja perusahaan baik dan sebaliknya. Setelah ukuran perusahaan ditentukan, maka perusahaan tersebut dapat menetapkan strategi yang cocok ke depannya, terutama dalam hal lingkungan hijau. Lalu ada nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini, namun juga prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan harga saham menggunakan rasio yang disebut rasio penilaian, yaitu rasio penilaian yang terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan oleh pasar modal atau go public. Selanjutnya, dalam perumusan masalah, dalam penelitian ini bisa diuraikan latar belakang dan ruang lingkup penelitian. Maka kita bisa lihat dalam penelitian ini bagaimana pengaruh green inovasi dan green intellectual capital pada nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi green inovasi dan green intellectual capital pada nilai perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, peneliti ini bertujuan agar mengetahui bagaimana pengaruh green inovasi dan green intellectual capital terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan agar bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan dalam memoderasi green inovasi dan green intellectual capital pada nilai perusahaan.
Tiga, penelitian ini bertujuan agar mengetahui pentingnya green inovasi terhadap nilai perusahaan. Keempat, penelitian ini bertujuan agar mengetahui pentingnya green intellectual capital terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ada metode penelitian. Peneliti menggunakan ukuran perusahaan sebagai memoderasi karena perusahaan yang besar atau kecil memiliki perbedaan dalam menerapkan strategi untuk mencapai lingkungan hijau guna menarik perhatian investor. Yang pertama yang dilakukan adalah green inovasi, pengaruhnya dengan nilai perusahaan. Dua, green intellectual capital, pengaruhnya dengan nilai perusahaan. Tiga, pengaruhnya ukuran perusahaan dalam memoderasi green inovasi dengan nilai perusahaan. Keempat, pengaruh ukuran perusahaan dalam memoderasi green intellectual capital dengan nilai perusahaan. Lalu, dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda dengan uncountable panel. Data yang digunakan berasal dari annual report dan sustainability report perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 dan 2021 secara berturut maupun tidak berturut. Nilai perusahaan dengan metode Tobinski tidak dengan nilai pasar yang beredar dimiliki oleh perusahaan, tambah dengan liability, kemudian lagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian ini menggunakan skala rasio. Yang pertama, rasio Tobinski yang kita akan gunakan merupakan konsep yang lebih berharga bagi perusahaan sebab rasio ini menunjukkan estimasi keuangan perusahaan saat ini dibandingkan dengan nilai hasil pembandingan setiap nominal yang didapat dengan investasi di masa yang akan datang. Perusahaan dipromosikan dengan Tobinski yang dapat diukur dengan proksi tersebut. Nah, ini ada proksinya. Proksinya adalah nilai perusahaan sama dengan nilai market outstanding share ditambah total liabilitas dibagi dengan total aset perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Krisna. Jikalau ada salah kata, saya minta maaf. Selamat pagi. Untuk link YouTube-nya kita akan cantumkan di deskripsi yang di bawah. Terima kasih.